Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Nabi Musa alaihi salam, beliau digelari kalimullah, artinya orang yang Allah berbicara langsung kepadanya. Kalimullah. Dan beliau adalah salah seorang Nabi dan Rasul ulil azmi. Di dalam Al-Quran banyak sekali surat dan ayat yang bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya Bani Israel. Tentunya agar kita bisa memetik ibrah, pelajaran-pelajaran, sehingga bisa pula pelajaran-pelajaran tersebut kita terapkan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya dalam kisah-kisah yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ada pelajaran, ada ibrah bagi orang-orang yang berakal. Nah, dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, tatkala Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam kepada Bani Israel untuk menyelamatkan mereka dari Fir'aun yang ketika itu menjadi raja kemusyrikan, memperbudak manusia, lalu mengajak manusia mempertuhankannya, menyembahnya, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ringkasnya diutuslah Nabi Musa alaihi salam untuk membawa menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Maka suatu malam Nabi Musa alaihi salam membawa kaumnya Bani Israel lari, meninggalkan Mesir, meninggalkan kerajaan Fir'aun. Diam-diam tentunya. Ketika itu bersama dia Harun alaihissalam, Nabi Harun. Ada juga murid Nabi Musa alaihissalam, Yusha' bin Nun, dan pengikut-pengikutnya dari Bani Israel. Maka mereka bergegas menyelamatkan diri. Ketika Fir'aun menyadari bahwasanya Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel lari meninggalkan kerajaannya, maka segera dia menghimpun pasukannya dan memburu Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Dia berniat untuk membunuhnya. Ikut serta juga ketika itu dalam rombongan Nabi Musa tentunya mukmin ali Fir'aun. Ada keluarga istana Fir'aun yang beriman. Nah, dikejarlah. Sampailah ketika itu rombongan Nabi Musa alaihissalam itu dihadapkan atau sampai di tepi laut yang luas. Di hadapan mereka laut yang luas dengan gelombang yang menggelora. Kemudian di belakang mereka tidak jauh Fir'aun dan bala tentaranya sudah semakin dekat. Debu-debunya telah kelihatan. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan, falamma tara'al jam'ani, tatkala kedua kelompok itu sudah saling melihat, sudah dekat. Bani Israel melihat di depan mereka lautan luas terbentang. Di belakang mereka pasukan Fir'aun dan pasukannya datang menyusul. Mereka cemas, khawatir, kemana hendak pergi? Kemana menyelamatkan diri? Akhirnya mereka berkata kepada Nabi Musa, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka pengikut-pengikut Nabi Musa alaihi salam, sahabat-sahabatnya berkata, hai Musa, sesungguhnya kita pasti tersusul oleh Fir'aun dan pasukannya. Kita pasti tertangkap. Mereka sudah cemas, sudah khawatir karena nggak ada tempat lari lagi. Fir'aun dan bala tentaranya semakin dekat. Apa jawab Musa alaihi salam? Nabi Musa alaihi salam dengan keimanannya yang kuat, keyakinannya yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya Allah tidak akan menyia-nyiakannya, tidak akan mengingkari janjinya, Allah pasti akan menolongnya. Maka dia berkata, kalla, sama sekali tidak. Apa kata sebagian ahli tafsir? Tidak seperti yang kalian duga, tidak seperti prasangka kalian, tidak seperti yang kalian katakan. Mereka tidak akan bisa menyusul kita. Allah yang memerintahkan saya membawa kalian untuk menyelamatkan diri dari Fir'aun. Allah yang mengutus saya. Dan saya menjalankan perintah Allah. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak mungkin mereka menyusul kita. Karena sesungguhnya Rabbku bersamaku. Dia akan menolong kita. Dia akan menolongku. Dia akan menyelamatkan kita. Menurunkan pertolongan untuk kita. Karena dia yang memerintahkan kita. Apabila kita mematuhi perintahnya, menjalankan perintahnya, Allah akan tolong kita. Yakin Nabi Musa. Kalla, inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Rabbku bersamaku dengan pertolongannya yang akan diturunkannya kepadaku. Sayahdin, dia akan menunjukiku. Dia, Allah akan menunjukiku jalan untuk keselamatan. Dia akan membukakan pintu-pintu jalan-jalan untuk keselamatan bagi kita. Tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Bergantunglah kepadanya, memohon kepadanya, yakin kepadanya. Subhanallah. Perhatikan, renungkan wahai saudaraku. Dalam keadaan yang terdesak, kondisi yang sangat darurat itu, di depan lautan luas terbentang yang tidak nampak ujungnya, di belakang pasukan musuh datang menyusul. Sudah semakin dekat. Disitulah nampak keimanan, keyakinan, tawakal kepada Allah. Seseorang itu nampak kebenaran imannya, keyakinannya dan tawakalnya di saat-saat susah, di saat-saat sempit. Benar nggak dia bergantung kepada Allah? Benar nggak dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah dia ragu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Namun begitu, walaupun Nabi Musa yakin Allah akan menolongnya, walaupun dia berserah diri sepenuhnya kepada Allah, Allah tetap perintahkan dia untuk memukulkan tongkatnya ke lautan sebagai bentuk usaha. Maka Allah perintahkan dia pukul tongkat itu ke lautan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Terbelah lautan itu menjadi dua, laksana gunung yang di kiri dan di kanan. Lalu di tengahnya seperti jalan dasar lautan itu. Seperti ada yang menghalangi lautan itu, terbelah. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalanlah mereka di sana mengikuti Nabi Musa sampai ke seberang daratan yang seberangnya. Lalu melihat itu Fir'aun dan bala tentaranya ikut menyusul ke dalam lautan. Ketika Nabi Musa dan pasukannya telah keluar dari dasar lautan itu, menempuh jalan itu, dan Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah, mereka mengira bisa juga menempuh jalan atau dasar lautan itu. Allah kembalikan lautan itu bertemu lagi. Tenggelam Fir'aun dan bala tentaranya. Selamatlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, saudariku, renungkan, ambil pelajaran dan faedah bahwa Allah pasti menolong hamba-hambanya yang beriman dan yakin serta menjalankan perintahnya. Bahwa akhir yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Betapapun beratnya kondisi, betapapun beratnya keadaan, beratnya ujian dan cobaan, seorang mukmin harus sabar. Seorang mukmin harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, harus bertawakal, harus berusaha, yakin pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang, kemenangan pasti akan diturunkan. Harus yakin. Allah tidak akan sia-siakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan janjinya, wala yansurunnallahu man yansuruh wa innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti akan menolong, memenangkan orang-orang yang menolong agamanya, memenangkan agamanya. Sesungguhnya Allah itu benar-benar maha perkasa, maha kuat lagi maha perkasa. Subhanallah. Saudaraku, seorang mukmin harus tetap optimis.
dengan beriman kepadanya, dengan yakin, tawakal, beramal, menjalankan perintahnya, menempuh asbab-asbab, dan selalu menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat buah keyakinan, buah keimanan dan keyakinan Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari mara bahaya bersama kaum-kaumnya. Bukan Nabi Musa sendiri, bersama kaum-kaumnya. Maka pemimpin, ulama harus memiliki keyakinan, keimanan seperti itu, yang kuat dan kokoh. Kalau memang tumbuh di hati seperti itu dan nampak aplikasi implementasinya, masyarakat, pengikut, murid semuanya juga akan bisa ikut seperti itu pula. Mudah-mudahan berfaedah bagi kita renungan Al-Quran kita, kisah-kisah dalam Al-Quran pada hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.